terlebih dahulu baca doa sebelum belajar. Coba semuanya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, ada baiknya Ibu Guru dulu absen ya. Ibu Askia sama Safa, Ibu, Akifah Naila, Al-Musawir, Ibu, Arfan, Dani Payadi. Ibu, Ya, aku rasa kalian itu hadir semua. Nah, sekarang kita lanjut pada materi, yaitu tentang membaca Quran surah Atin dengan pesan-pesan pokok surah Atin. Jadi saya meminta sama anak-anakku sekalian untuk melafalkan surah Atin. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaituni waturi sinina wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bi'idhin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Ya. Jadi hari ini adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu membaca Quran surah Atin secara tertib. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan daripada nun sukun dan tanwin. Jadi sebentar anak-anakku sekalian, saya akan membagi kelompok untuk memberikan pertanyaan. Ya, sekarang Ibu akan memutarkan videonya.
lingkungan sekolah dasar. Namun sebelumnya, silakan bagi adik-adik sekalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai belajar bersama kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada materi pertama kita hari ini kita akan belajar bersama tentang surat At-Tin. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah nantinya. Tahukah kalian siapakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia itu? Siapakah yang paling mulia di alam ini? Ya, manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal dan pikiran. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita menghafal membaca surat At-Tin. Latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua, atau pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Awfi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Di antara sahabat Rasulullah SAW banyak orang tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah SAW. Melalui surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal saleh pahalanya akan selalu mengalir terus menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Masa pikun adalah kondisi seseorang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak stabil
mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami sampaikan kandungan dari surat At-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Thuri Sin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang kadang ditumbuhi pohon tin atau arom. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Thuri Sin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal dunia dan menjadi ahli surga. Adapun ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang Maha Adil. Kesimpulan dari kandungan surat At-Tin ini adalah: yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling baik untuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling indah, yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak putus. Kepastian ada di hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin anak-anak sekalian sudah
memperhatikan tadi video di atas. Ya, jadi sekarang ibu guru mau bagi kelompok. Ya, di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan ini mungkin pelajaran yang kalian perhatikan tadi atau video yang kalian lihat tadi itu bisa dipetik dari apa-apa yang tampil dari video itu. Ya, oke lah anak-anakku, saya mau bagi kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Coba ini Muhammad tuliskan. Kalau guru akan memberikan dari kelompok 1 ini, kita turun dulu tulis di soalnya. Melafalkan Quran surah At-Tin di depan kelas. Itu kita soalkan. Kemudian kelompok B mencari, sini kita mencari contoh hukum nun sukun atau tamrin pada Quran surah At-Tin. Ya. Lalu kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3 menjelaskan pesan pokok dari Quran surah At-Tin. Ya, saya rasa kalian sudah memperhatikan dari videonya. Jadi bisa kita ingat-ingat apa-apa yang tadi itu yang kita lihat langsung di atas video. Sekarang coba bantu teman tak ya? Ya, bantu cari jawabannya. Surah kita, penting kita. Yang tadi itu. Ya, seperti ya. Kemudian Radit, apa tadi Radit? Makna. Lain itu kita juga Radit, makna. Diperhatikan kita di atas tuh. Coba apa maknanya? Apa yang kita itu lihat tadi di video. Baru satu persatu naik di sini mempresentasikan hasil dari jawaban kalian mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Coba kita dulu, Radit. Bagaimana? Sudah? Sudah, Radit sudah? Kelompok 3, Bu, sudah? Makna yang terkandung dalam surah At-Tin. Bagaimana kelompok 1? Siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3 siap juga? Ya? Sudah? Ya. Saya persilakan kelompok 1.
يكفر بعد أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya, coba lanjut kelompok kedua. Kalau hafal bisa tolong ya, saya minta apa tadi pertanyaannya? Tolong ini contoh daripada idegan pembacaan nun sukun atau tanwin yang termasuk isar. Contohnya bacaannya apa? Ada siap? Hukum bacaan sukun atau tanwin. 1. Hukum bacaan lisan. Contoh, falahum ajrun ghairu ajrun. 2. Hukum bacaan ikhfa. Ittasim billah. 3. Hukum bacaan idgham biguna. Man yaqulu. 4. Hukum bacaan idgham bilaguna. Mirrabbihim. 5. Hukum bacaan iqlab. La yunbazanna. Iya. Sekarang lanjut. Menjelaskan pesan pokok dari surah At-Tin. 1. Demi buah tinggal buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. 4. Demi kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebagai manusia. 5. Kemudian kami mengembalikan dia ke serendah. Ya, betul. Kesimpulannya anak-anakku sekalian, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan potensi yang sangat luar biasa dari segi fisik maupun spiritual. Ya, kemudian manusia juga dapat jatuh ke derajat yang rendah jika dia tidak beriman dan tidak beramal saleh. Kemudian balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah orang yang menjaga iman dan amal kebaikannya sampai di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia yang maha adil dan menegaskan bahwa Dia adalah hakim yang paling bijaksana yang akan memberikan keputusan yang adil kepada setiap manusia berdasarkan atas perbuatannya. Jadi itu tadi kesimpulan yang tentang surat At-Tin. Jadi itu tadi nilainya atau poin yang saya kasih sama anak-anak. Kelompok 1 saya kasih nilai 80. Kemudian kelompok 2 saya kasih 90. Kemudian kelompok 3 saya kasih nilai 75. Jadi sebelum kita saya lagi masih mau suruh Naim melafalkan surah At-Tin, ya, surah At-Tin dengan cara yang baik dan benar membacanya. Ya, coba Askia sama Sofa.
Coba Islam, kita Islam. فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بإذن أليس الله قضيت من العافية صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لخلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ولدناه فخلق سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بإذنه أليس الله بأحكم الحاكمين. Coba satu orang lagi, Dani. Kita lagi. Coba lagi. Awas kita. Siapa lagi? Angga. Bismillahirrahmanirrahim. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بإذنه أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, sekarang saya mau minta satu kali lagi semuanya melafalkan surah At-Tin dengan baik dan benar cara melafalkannya. Ya, sekarang anak-anakku sekalian, mungkin pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nanti pada minggu berikutnya kita lagi lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita pulang ada baiknya kita baca doa atau surah-surah pendek.